Halo teman-teman semua, saat ini kami akan membahas mengenai game teori inside oligopoly. Sebelum masuk dalam pembahasan, seorang tokoh pejuang asal Afrika mengatakan, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Saat ini kita masuk dalam pembahasan Simultaneous Move One-Shot Games. Pengetahuan Simultaneous Move One-Shot Game penting untuk manajer dalam membuat keputusan dalam lingkungan saling ketergantungan. Terkadang, suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada tindakan perusahaan tersebut saja, namun juga pada tindakan perusahaan rival. Contoh, dalam tabel di atas, pemain A memiliki dua kemungkinan strategi. Dia dapat memilih naik atau turun. Demikian pula strategi yang layak untuk pemain B adalah kiri atau kanan. Ini menggambarkan bahwa para pemain mungkin memiliki pilihan strategi yang berbeda. Hal penting yang perlu diperhatikan tentang deskripsi permainannya adalah bahwa pemain A sangat bergantung pada strategi pemain B memilih. Misalnya, jika A memilih ke atas dan B memilih ke kiri, hasilnya adalah 10 untuk A dan 20 untuk B. Begitu pula jika strategi pemain A habis, sedangkan strategi B naik benar, imbalan A adalah 15, sedangkan imbalan B adalah 8. Apa strategi optimal untuk pemain dalam permainan satu tembakan serentak? Nah, pada tabel sebelumnya, strategi dominan untuk pemain A adalah habis. Untuk melihat ini, perhatikan bahwa jika pemain B memilih kiri, pilihan terbaik pemain A adalah naik karena 10 unit keuntungan lebih baik daripada 10 unit yang ia peroleh dengan memilih turun. Jika B memilih dengan benar, pilihan terbaik A akan naik karena 15 unit keuntungan lebih baik daripada 10 unit yang ia peroleh dengan memilih turun. Singkatnya, terlepas dari apakah strategi pemain B kiri atau kanan, pilihan terbaik pemain A terserah. Naik adalah strategi dominan untuk pemain A. Kita masuk pada contoh soal 10.1. Dalam permainan yang disajikan pada tabel di bawah, apakah pemain B memiliki strategi yang dominan? Pemain B tidak memiliki strategi dominan. Untuk melihat ini, perhatikan bahwa jika pemain A memilih, pilihan terbaik oleh pemain B akan ditinggalkan karena 20 lebih baik daripada pembayaran 8 yang akan dia peroleh dengan memilih yang benar. Tetapi, jika ia memilih turun, pilihan terbaik B adalah benar, karena 10 lebih baik daripada hasil 7 yang akan dia sadari dengan memilih kiri. Jadi, tidak ada strategi dominan untuk pemain B. Pilihan terbaik oleh B tergantung pada apa yang A lakukan. Selanjutnya, contoh soal 10.2. Apa strategi aman untuk pemain B dalam permainan yang disajikan pada tabel sebelumnya? Jawabannya, strategi aman untuk pemain B benar. Dengan memilih kiri, B dapat menjamin hasil hanya 7. Tetapi dengan memilih kanan, dia dapat menjamin hasil 8. Dengan demikian, strategi aman pemain B benar. Selanjutnya, contoh soal 10.3. Dalam permainan yang disajikan pada tabel sebelumnya, apa strategi kesetimbangan Nash untuk pemain A dan B? Jawabannya, strategi equilibrium Nash untuk pemain A sudah habis, dan untuk pemain B tersisa. Untuk melihat ini, misalkan A memilih ke atas dan B memilih ke kiri, apakah salah satu pemain memiliki insentif untuk mengubah strateginya? Tidak. Mengingat strategi pemain A sudah habis, yang terbaik yang bisa dilakukan pemain B adalah pilih kiri. Mengingat hanya strategi B yang tersisa, yang terbaik yang dapat dilakukan A adalah memilih. Oleh karena itu, mengingat strateginya atas dan kiri, setiap pemain melakukan yang terbaik yang dapat dia lakukan berdasarkan keputusan pemain lain.